Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Otomasi, kembali lagi sama aku Elhida Fauzia Rianuha dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022 dengan NIM 025. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang praktikum panel kontrol yang dimana kita akan mencoba inverter VFD. Jadi untuk task paling pertama itu adalah membaca datasheet. Di sini mereknya itu VFD series XSYAT single phase to 3 phase. Yang pertama kita disuruh cari datasheetnya, baca wiringnya, dan pelajari setting parameternya. Di sini juga udah ada link dari si manual booknya. Jadi ini adalah manual book dari si VFD-nya, dan ini yang XSYAT series manual. Nah, jadi di sini itu merupakan manual penggunaan untuk seri inverter XSYAT yang mencakup dia ada 3 model, yaitu AT1 dengan input 1 fase 220 volt ke output 3 fase 220 volt. Terus ada AT2 input 1 fase 220 volt ke output 1 fase 220 volt. Terus ada AT3 input 3 fase 380 volt ke output 3 fase 380 volt. Nah, terus selain itu ada juga perihal tentang instalasi dan juga wiring, yaitu terminal listrik utama, L, N, R, S, T, U, V, W, G, N, D, dan juga fungsi-fungsinya. Terus ada diagram wiring dasar untuk setiap modelnya juga. Terus yang kedua ada panel operasi, yaitu tombol dan indikator untuk mengontrol inverter seperti start atau stop, pengaturan frekuensi, dan pemrograman parameter. Selanjutnya ada parameter dan pengaturan. Di sini juga ada daftar parameter P00 sampai P116 untuk konfigurasi seperti frekuensi, tegangan. Terus juga ada kecepatan, proteksi, dan komunikasi RS485. Selain itu juga prosedur mengubah parameter dan password tersembunyi di P08 atau P09. Terus selanjutnya ada kode error, yang dimana ini merupakan kode fault ERR 1-9 seperti over voltage, under voltage, over current, dan overheating. Terus ada komitmen kualitasnya juga, dia ada garansinya juga, dan manual ini ditunjukkan untuk instalasi, pengoperasian, dan pemeliharaan inverter dengan panduan lengkap untuk menghindari kesalahan dan memastikan kinerjanya tetap optimal. Terus ini task kedua, kita menguji coba VFD dengan potensio dan tombol seperti pada gambar di sini. Task pertama, coba nyalakan dengan tombol. Task kedua, setting frekuensi dengan potensio pada panel. Ketiga, coba run start dan stop. Keempat, coba forward dan reverse. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada task 3, yaitu kita menguji coba VFD dengan Modbus RTU. Di sini ketentuannya,
pertama kita setting VFD supaya siap menerima perintah dengan Modbus RTU dengan dicari parameternya. Kedua, tes dengan modul USB to RS485. Ketiga, kita membuat program dengan Python kirim data ke VFD. Terus yang keempat, baca lagi referensi untuk kontrol VFD dengan Modbus RTU RS485. Terus di sini kita mendapatkan referensi dari web ini. Terus kita harus mempelajari bagian-bagian data yang dikirim. Lalu kita mencoba kirim data start, stop, forward, reverse, frekuensi 10, 20, 30, 40, 50, dan 65 Hz. Nah, di sini untuk buat program Python-nya kita menggunakan AI seperti ChatGPT, Blackbox, ataupun Gemini. Dan ini hasilnya. Ini adalah codingan untuk task ketiga ya, yang motor. Pertama di sini ada untuk import library, yang OS digunakan untuk membaca variabel lingkungan, SCS digunakan untuk membaca argumen dari command line, serial untuk modul serial yang digunakan untuk komunikasi serial ya. Selanjutnya di sini ada untuk menentukan port serial, yang dimana dia akan mengecek apakah ada variabel lingkungan bernama device. Terus jika tidak ada, maka defaultnya akan menggunakan COM7. Lalu port ini digunakan untuk koneksi ke perangkat, misalnya ke VFD. Selanjutnya ini ada untuk koneksi serial, yang dimana dia akan membuka port serial dengan baud rate-nya 9600 atau kecepatan komunikasi, terus dengan 7 bit data, yang dimana ini adalah Modbus ASCII, memang sering pakai 7 bit. Terus ada event parity untuk deteksi kesalahan data, lalu ada satu stop bit, dan jika tidak ada data dalam 1 detik pembacaan read maka akan berhenti. Kemudian yang ini adalah untuk mengambil perintah dan argumen CLI, yang dimana SCS RGV ini untuk mengambil argumen pertama dari command line. Jika tidak diberikan atau index error, maka digunakan nilai default berupa string hex frame ASCII Modbus seperti 3A, 30, dan seterusnya. Ini adalah karakter Modbus ASCII, dan 0D 0A adalah CRLF atau carriage return dan line fit akhir frame. Kemudian di baris ke-25 ke-26 ini ada untuk konversi string hex ke byte array, yang dimana untuk menghapus spasi dari string hex dan mengubahnya ke byte array. Misalnya 3A, 30, 31 diubah ke 0 kali 3A, 0 kali 30, dan 0 kali 31. Kemudian ini ada untuk menampilkan perintah dalam bentuk string hex dan list byte ke terminal. Selanjutnya ada mengirim perintah ke serial, yaitu mengirim datanya dalam bentuk byte ke perangkat via port serial. Kemudian yang ini ada untuk baca respon dari perangkat dengan membaca maksimal 128 byte dari perangkat, lalu cetak respon mentah dan hanya byte yang tidak nol. Terus yang terakhir ini ada untuk tutup port serial, yaitu menutup koneksi serial setelah pengiriman dan penerimaan selesai. Ini task 4, kita membuat kontrol panel VFD dan custom frekuensi. Dan nanti akan keluarnya seperti ini di contohnya. Yang pertama, dari bagian-bagian data yang dikirim yang sudah dicoba dan dipelajari, coba buat frekuensi yang bebas 0 sampai 150 Hz. Terus cek pengiriman data custom yang sudah dibuat, misalkan 10 Hz, apakah sama dengan semua data yang dikirim dari referensi. Kalau belum, berarti ada yang salah perhitungan LRC, checksum, ataupun yang lainnya. Ketiga, kita membuat program panel Python untuk atur custom frekuensi. Di sini menggunakan AI, boleh menggunakan ChatGPT, Blackbox, ataupun yang lainnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah codingan untuk task 4 atau panel GUI, yang dimana di sini berfungsi untuk import dan juga inisialisasi, dimana Tinker, TK sama message box itu untuk GUI, lalu serialnya untuk komunikasi serial, dan OS-nya untuk environment variable atau device. Selanjutnya ini berfungsi untuk menghitung checksum LRC dengan cara menjumlah seluruh byte, lalu menginverse-nya dengan negatif, lalu ngambil 8 bit terakhir. Dan ini itu umum dalam protokol Modbus ASCII. Selanjutnya ini berfungsi untuk membaca input frekuensi dari entry frek dan memastikan nilainya itu dalam rentang 0 sampai 150 Hz. Lalu
ini untuk mengalihkan frekuensi, misalnya 10,5 Hz itu jadi 1050 agar sesuai dengan format pengiriman. Lalu dipecah menjadi 2 byte, high dan low, karena pengiriman Modbus pakai format register 16 bit. Selanjutnya ada frame dan juga LRC, yang ini dimana untuk menyusun frame Modbus ASCII, yang dimana 0x01 ini adalah slave ID, 0x06 ini adalah function code write single register, lalu 0x20 dan juga 01 ini untuk alamat registernya, lalu data high, data low itu adalah nilai frekuensi. Nah, selanjutnya ini berfungsi untuk menghitung LRC dan juga mengkonversi frame menjadi Modbus ASCII, yang dimana diawali dengan titik 2, diakhiri dengan garis miring N dan garis miring N, R dan N, Selanjutnya semua data itu akan dikirim dalam format hexadesimal ASCII. Selanjutnya ada output text dan juga serial write. Ini adalah untuk menampilkan frame yang dikirim dan mengirim lewat port serial. Selanjutnya ini ada untuk membaca maksimal 128 byte dari respon dan tampilkan baik dalam format hex maupun ASCII. Selanjutnya exception message box show error. Ini jika ada error misalnya seperti nilai salah atau port tidak terbuka, maka dia akan menampilkan pesan error pop-up. Nah, selanjutnya ada dev update slider. Ini berfungsi saat ketika dijalankan saat slider digeser, lalu mengisi input frekuensi dengan nilai slider lalu mengirim frekuensi ke VFD. Kemudian ini baris 42 dan juga 43 ini untuk membuka koneksi serial dengan pengaturan yaitu port dari environment variable ataupun default, lalu baud rate 9600 dan format komunikasi dengan 7 data bit, event parity, 1 stop bit, ya, yaitu standar Modbus ASCII. Selanjutnya ada root dan root title, yang dimana ini untuk membuat jendela utama dan juga memberi judul. Lalu ada ini yang berfungsi untuk label dan juga input, yaitu untuk memasukkan frekuensi secara manual. Kemudian ada TK button root text kirim frekuensi, ini untuk tombol untuk kirim frekuensi ke VFD saat diklik. Lalu ini ada untuk slidernya, yaitu slider dari 0 sampai 150 Hz yang akan mengupdate input dan langsung mengirim frekuensi saat digeser. Selanjutnya yang ini ada untuk label menampilkan data TX dan juga RX dari komunikasi serial. Selanjutnya ini adalah untuk menjalankan aplikasi, yang dimana root main loop ini digunakan untuk menjalankan GUI, lalu setelah jendela ditutup dan port serial ditutup, yaitu dengan share close. Terakhir di task 5, kita membuat kontrol panel yang touchless. Nah, dari percobaan uji coba custom frekuensi, kita harus membuat lagi dengan menggunakan kontrol yang touchless dengan media pipe. Di sini contohnya diberi seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini ada codingan untuk panel yang touchless atau yang task 5. Di baris pertama ini ada untuk import dan juga inisialisasi seperti biasa, CV2 untuk akses webcam dan menampilkan video, media pipe untuk deteksi tangan dan juga landmark jari, serial untuk komunikasi dengan VFD via protokol ASCII. Selanjutnya time ini untuk mengatur jeda antar pengiriman data. Selanjutnya ini ada untuk inisialisasi serial untuk membuka koneksi ke VFD di COM7 dengan parameternya itu ada baud rate 9600, byte size-nya itu 7 bit, parity-nya itu even, stop bit-nya 1 dan timeout-nya itu 1 detik. Selanjutnya ini
baris ke-9 sampai ke-12 ini adalah untuk mengirim frame ASCII langsung ke VFD. Selanjutnya ada ini yang dimana berfungsi untuk mengirim nilai frekuensi ke VFD. Yang dimana fungsinya itu mengubah hertz ke format 2 byte high dan low, lalu menyusun frame Modbus ASCII sesuai dengan format, lalu LRC dihitung agar checksumnya benar. Terus contohnya ini adalah seperti 10,5 Hz dikirim sebagai 1050 karena dikali dengan 100. Kemudian ini ada MP hands dan MP drawing, kemudian cap dan juga hands. Ini untuk inisialisasi dari media pipe dan juga kamera itu sendiri. Yang dimana ini adalah untuk mengatur video capture dan inisialisasi deteksi tangan dari media pipe. Kemudian ada min detection confidence ini untuk dan juga mind tracking ini untuk akurasi deteksi tangan. Kemudian ada slider X, slider Y, frag, dan direction ini untuk setup variabel untuk status dan juga slider. Yang dimana slider ini untuk posisi dan ukuran untuk ukuran slider virtual memilih frekuensi, kemudian pref frag ini adalah untuk menyimpan nilai frekuensi sebelumnya, last send time ini adalah untuk menghindari pengiriman berulang terlalu cepat. Kemudian motor running dan juga direction ini adalah untuk status dari motor. Kemudian yang ini ada untuk frame perintah ASCII untuk VFD. Ini adalah perintah untuk start yaitu menjalankan motor, stop yaitu untuk memberhentikan motor, forward dan reverse ini untuk mengubah arah putaran. Nah selanjutnya di sini ada untuk loop utama program, yang dimana dia akan membaca frame dari webcam, terus di kameranya itu di flip horizontal agar tangannya tidak terbalik, dan juga mengubah RGB karena media pipe butuh RGB. Lalu ini if result multi hand landmarks ini adalah untuk deteksi tangan dan juga slider, yang dimana dia akan mengambil titik jari sebagai landmarknya, kemudian dia akan menggambar landmark di frame dan ambil posisi jari telunjuk untuk slider. Jika masuk area slider, hitung posisi dan ubah frekuensinya dari 0 sampai 150 Hz. Kemudian ada ini thumb tip Y dan index tip X. Nah ya yang ini. Ini untuk gesture untuk motornya, yang dimana thumb naik itu adalah jempol lebih tinggi dari sendinya, yaitu dia akan men-start motor. Terus thumb turun jempol lebih di bawah dari sendinya, yaitu stop motor. Kemudian ini ada if thumb tip dan juga index tip. Index tip ini dimana jika telunjuk ada di kiri slider, dia akan mengarah forward. Jika telunjuk kanan, dia arahnya reverse. Terus kemudian ini if frag is not non and frag. Nah yang ini adalah pengiriman frekuensi dengan timer, yang dimana ngirimnya itu hanya jika nilai frekuensi berubah dan sudah lewat 0,3 detik sejak terakhir kirim. Kemudian CVM2 show ini adalah tampilan hasil di layar, yaitu dengan menampilkan video dengan slider dan juga status motor. Terus dengan menekan ESC maka dia akan keluar. Lalu yang ini terakhir adalah untuk keluar dan juga membersihkan, yaitu menutup kamera, port serial, dan jendela OpenCV setelah keluar dari loop. Nah, gimana Sobat Otomasi penjelasan dari aku? Semoga bisa bermanfaat dan dimengerti ya buat kalian. Dan semoga kalian bisa ngikutin tutorial dari yang udah aku buat. Dan see you, bye-bye!